buat finishing juga. Jadi bakalan berguna banget sih. Iya, apalagi kalau kita bilang di meta sekarang ini udah bisa dibilang cukup penting. 3 pick pertama dari kedua tim yang akan bertanding. Langsung ada Popol Kupa juga yang diamankan sama Gfam Junior sebagai support nanti di arah mid lane-nya. Dan sudah ada Roger yang dibuang oleh tim Gfam. Gak mau memberikan Rogernya ke battle ternyata ya. Iya, ini lebih ke arah respect man juga untuk battle. Sedangkan Genflix mereka langsung ngamanin linknya. Mungkin untuk respect ke arah Baby W juga ya, Triple W. Baby. Sebenarnya masih penasaran sih. Panggil Baby aja ya, gimana ya? Enak dong ini dipanggil Baby. Iya, Baby. Jangan. Hai. Gimana ya? Penasaran masalah apa nih mau teh? Aku ngomong apa tadi? Tadi kamu bilang soalnya masih penasaran. Gak jadi. Iya, Nggak tahu lah. Lupa mau ngomong apa. Saya mau udah biasa ya. Dan yang pasti ada carry yang menjadi shadow pick. Kita tahu carry ini udah sangat amat jarang banget sih di pick di meta hyper carry karena masih banyak hero-hero yang lebih efektif. Masih ada Hayabusa juga kalau misalnya mau counter ke arah Lancelot-nya. Tapi seperti Genflix Arrow mereka lebih mengamankan ke arah late game yang nantinya mereka mau punya satu marksman yang bisa jaminan sampai misalnya mereka bisa tarik ulur gamenya. Gfam mereka kuat banget dengan adanya Lancelot, dengan ada Luoyi, dengan ada Popol Kupa di arah early. Mereka punya poking damage yang cukup banyak. Mereka punya Kupa dari Popol juga yang bisa ngebite, dan yang pasti ada trap juga yang mengganggu. Sedangkan dari Genflix Arrow mereka ngamanin Hilda juga sebagai salah satu tank mungkin atau hero yang akan pasang badan di arah depan. Iya, karena Hilda sendiri kita tahu udah di burst juga ya. Dulu hero favorit aku waktu season 1 ya. Iya, ini udah season berapa gitu. Iya lah, banyak banget ya. Yang ketahuan saya ya. Iya, ketahuan tuh akhirnya kali ini. Jalvet sebagai pilihan terakhir dari Genflix Aerowolf. Kalau kita lihat dari draft pick kedua tim Genflix, mereka kuat banget di arah late game. Mereka punya Uranus, mereka punya Parsia juga yang bakal memberikan magic damage yang cukup tinggi. Garcia juga benar. Dan ada carry yang sebagai jaminan untuk late game-nya. Hilda yang kita tahu mungkin dari early juga bisa bilang Hilda tuh cukup tanky, tapi lebih akan sustain juga dengan adanya Regen yang akan membantu Hilda nanti. Sedangkan Gfam Junior mereka lebih cepat, lebih dominasi di area early juga. Mereka punya Jalhat yang kita tahu dengan Spark Missile memberikan burst damage yang cukup tinggi untuk arah side lane. Sedangkan supportnya ada Luoyi dan juga Popol Kupa yang tadi aku udah mention ada poking damage-nya. Ya, so ini dia kita lihat ya, apakah kekuatan-kekuatan dari hero yang udah mereka pilih ini bisa membawa kemenangan. Kita bakal langsung aja masuk ke match pertama kita antara Gfam Junior melawan Genflix Arrow Junior. Iya, di mana di arah atas ternyata dari Jilowo dan juga Mars sudah langsung melakukan cutting line saja tanpa berpikir lama. Sedangkan Juan di arah bawah cukup tenang sendirian juga. Ini sepertinya formasi 2-3 akan dipakai oleh Genflix Arrow terlebih dahulu. Sedangkan di arah mid, Jack Lee-nya sudah cukup low, harus mundur sedikit dengan wings by wings-nya. Sedangkan dari Gfam mereka masih pakai rotasi 1-3-1, formasi 1-3-1 di mana memang Lancelot-nya akan ditemani sama dua support yang cukup galak juga di arah early. Dan kali ini sudah melakukan inisiasi ke arah red buff dari tim Genflix. Sepertinya nggak akan terlalu memaksakan, entah dari Genflix apakah mereka coba akan ngerusuh juga ke arah red buff-nya karena sepertinya belum disentuh sama sekali dan berhasil diamankan oleh Lancelot. Sementara Jilowo sudah mulai menjaga di area jungle ya. Yes, dan sementara kayak Gas Waslov juga terlalu maju, tapi malah dari Timuranus juga di sini harus dikejar di awal-awal betul. Tapi kita lihat bakal mulai ada ejector yang langsung mengarah ke arah seorang battle kali ini agak sedikit dirugikan, tapi masih bisa ditukarkan satu dari kios Waslov-nya. Tapi ini rugi banget sih buat Genflix karena mereka kehilangan hyper carry ya, mereka kehilangan battle, dimana battle hampir dari tadi level 4 tapi masih ada ejector juga mengarah ke arah Erchan. Kali ini Baxia masih terlalu tanky di arah early dan tidak akan terlalu dipaksakan oleh Erchan. Ya, bisa dilihat ya di sini Uranusnya tebal banget. Dan ini tadi ya, lihat reply terlebih dahulu ya. Ini sebenarnya battle-nya udah sempat flick untuk balik, tapi ternyata dari seorang jalan masih punya ejector. Iya, sayang banget sih untuk tadi di awal-awal ya. Iya, tapi sebenarnya kalau untuk dari jungle sendiri ini lebih ke trading sih. Iya. Karena tadi dari tim Arrow juga ngambil red buff-nya, tapi kita lihat Swans masih cukup tebal juga, kayaknya bakalan aman. Ya, masih bisa bertahan, tapi kali ini sudah ada pergerakan dari Gfam mengarah ke arah bawah. 3 melawan 3 kali Swan-nya harus sedikit mundur, tapi masih ada Kupa yang
dari Chaos was left dan tidak ada yang tumbang di area bawah. Ya, cuman kayak ngebait aja nih ya sebenarnya, tapi Nyicil ya ngasih harus dikit-dikit aja. Sementara Baby hati-hati kena ganking di sana, masih terlalu jauh juga untuk teman-teman yang melakukan inisiasi covernya, tapi masih cukup aman ya. Iya, hati-hati Jack Lee udah punya Federal Strike juga, betul. Dia harus cari space terlebih dahulu untuk ngedapetin itemnya. Sedangkan Freza harus berhati-hati, sudah mulai buka rotation dan bahkan bobol kupaya batalnya 2 kali ke pick off biar Arli dan bahkan masih mau lebih. Archan yang kali ini masih ada rotation dibukakan, udah ternyata ada setelah tapi Parsha di ada belakang Jack Lee yang mempunyai Federal Strike dilempar, ejector dari seorang Zuns. Nice banget. Mereka tahu kalau mereka udah kehilangan 1, setidaknya mereka harus hentiin Parsha-nya biar gak dapet poin. Tapi ternyata datang Mars kali ini, ejector lagi-lagi ke arah turret di arah mid, tapi dari Mars masih bisa bertahan, masih ada shield juga. Wah, bener-bener dari Joyeta sendiri bikin repot untuk di setiap fight ya, karena yang diincar adalah si battle gitu. Jadi bakalan berat banget ini. Mungkin dari Aerof butuh waktu untuk ngulur dulu sampai carry-nya untuk ngejadiin itemnya. Ini harus dibawa ke red game sih kalau Genflix mau menang. Tapi permasalahannya Zuns ini mainnya bagus banget kalau menurut aku ya, karena dia selalu ngincer ke arah belakang. Dia punya ejector, dia punya unstoppable force juga yang bisa ngehentiin Parsha kapanpun dia mau. Dia tinggal muncul aja sebenarnya, Parsha pasti bakal lari. Tapi masalahnya kali ini Erchan pun dia membuka jungle-nya busnya sendirian, dan lagi-lagi Jack Lee kali nggak ada yang ngehentiin. Tapi ternyata ada Black Dragon Flame dikeluarkan sama Swan. Langsung mundur 3 orang dari Genflix. Battle pun terkena damage yang cukup besar dari seorang Freza kali ini dengan rotationnya. Wah, memang Black Dragon ini bikin bisa ngegagalin juga ya untuk ulti dari Federal Strike sendiri. Dan bisa dilihat tadi, walaupun dengan HP yang udah slow itu, gak ada yang bisa nge-take down dia. Iya, memang sebenarnya itu yang ngeselin dari Yuzong. Regionnya juga lumayan cukup kenceng ya. Iya, dia cuma butuh Bloodlust X. Kalau misal dia pengen region S-nya lebih kenceng lagi, dia bisa bikin Oracle. Dan bahkan lihat Baby di arah bawah coba untuk memberikan damage, sedangkan di arah atas Swan-nya coba digangguin, tapi Swan masih cukup tanky. Dia untuk item kayaknya dia bisa dibilang udah mengarah ke arah Bloodlust terlebih dahulu. Dia udah punya sedikit regen, dan Kupa di sini akan menjadi peranan penting juga buat Geek Fam karena dia bisa ngecek bush-nya tanpa harus majuin Popoleh. Ya. Cuman sekarang yang jadi PR adalah sakit banget satu damage-nya dari seorang Reza dengan rotation-nya langsung mundur aja, itu kena ke arah Baxia loh. Ya. Tapi bisa lihat tadi nyicilnya banyak banget ya. Nyicilnya lumayan banyak, dan kali ini dari kita mereka tahu mereka harus bermain early, mereka harus bermain cepat, sedangkan nggak dapetin objektif terlebih dahulu di area mid, sedangkan di area bawah juga tinggal sedikit lagi outer turretnya. Dan Giflam udah mulai melakukan rotasi terlebih dahulu karena Erchan dia berkali-kali coba untuk open vision, tapi hal itu juga yang membuat dia kadang sulit. Benar. Di arah atas Zillow masih coba untuk nahan turretnya bersama dengan Swan juga. Mereka nggak mau sampai ada turret yang hilang, karena kalau misalnya mereka hilang ini udah mulai susah banget rotasinya. Dan lagi Erchan ini yang aku bilang, dia buka bush sendirian, nggak ada follow up. Meskipun dia ngasih space ke arah battle, tapi ini bakalan bahaya juga buat Erchan kalau dia sampai nanti paling miskin dan dia nggak punya item nge-defense. Ya, kayaknya sih dari Erchan sendiri lebih milih untuk kayak ngorbanin dirinya supaya karinya bisa luasa farming ya. Iya, dan Baby dari tim Geek Fam mereka langsung bermain sangat amat objektif. Kali ini 2 turret sudah diamankan, dan bahkan di area mid Jack Lee membuka Federal Strike hanya untuk bersihkan minion saja. Mulai ketahuan kali terkena stun dari Erchan-nya, dan bahkan harus sedikit mundur. Harus berhati-hati di Geek Fam juga, sedangkan mereka harus cari jalan gimana bisa menyulik Parsha-nya terlebih dahulu di area belakang. Sebenarnya kalau misalnya dari Geek Fam sendiri kayak punya 2 sasaran hook sih, antara battle-nya atau Jack Lee-nya. Cuma kalau Jack Lee sendiri punya range yang cukup jauh, dan dia bisa tinggal jaga jarak aja gimana caranya supaya nggak terlalu over. Dia asal bisa bermain di dalam bus, nggak ketahuan dari mana arahnya, dan selama dia nggak ngelihat ada zones atau enggak setidaknya swans nih, biar dia lebih aman juga posisinya, biar dia nggak terlalu kepick off. Karena sekali dia Federal Strike, dia cancel, itu dia harus nunggu lagi cooldown-nya. Tapi kali ini terkena stun dari Jilowu. Uranusnya masih coba untuk menahan damage-nya dikeluarkan dari teman-teman Geek Fam di area atas kali ini. Tapi rotasi sudah mulai dilakukan, dan Freza juga udah mengeluarkan rotation
Ya dipotong sama Zeus, tapi dia udah melihat ada pergerakan dari Ercan. Berarti dua hero yang cukup tanky di area atas, sedangkan di area bawah bisa dibilang kalau misalnya Lancelotnya mau tadi coba untuk nge-pick off ke arah battle atau ke arah Jack itu bisa aja, tapi dia lebih mengamankan buffnya terlebih dahulu. Ya, dia lebih milih untuk coba untuk nambahin farmingannya lagi ya, karena semakin sakit damage-nya bakal semakin cepat juga permainannya. Gak mau dibawa ke late game dari keluar. Iya, dia nggak perlu Vidara Astrid karena dari seorang baby akan langsung mengincar ke arah seorang Jack Lee, dan bahkan bilang satu battle pun akan menjadi target berikutnya. Dua ditukarkan sama Loi, tapi Kios sudah mulai datang. Kali ini melihat pergerakan dari Mars, membalaskan kematian dari Freza atau nggak terkena stun. Kali ini Marsnya masih bisa bertahan, masih punya pasif, masih punya shield, tapi lihat damage dari seorang baby udah bener sakit banget. 303 poin ini emang oleh baby kali ini. Wow, ini bagus banget sih dari Geekfam. Mereka tahu mereka bisa maksimalin di area early-nya. Mereka tahu mereka punya burst damage yang tinggi juga dari hero-hero yang mereka pick. Dan meskipun menuju ke arah mid game dan di menit 10 sampai 15, ini dari Geekfam pun nggak boleh terlalu terlena terlama-lama ya. Iya, cuma masalahnya adalah setiap mereka mengeksekusi hero-hero yang mereka mau selalu berhasil gitu. Iya, Ercan kali ini udah mulai maju lagi dan lagi. Baby masih punya Phantom Execution hanya untuk mundur saja. Battle masih bisa mengamankan red buff-nya. Iya, tapi kayaknya ini udah jauh banget ya. 11 sama 13, beda 2 level. Beda 2 level ya dari hyper carry-nya kali ini, jadi harus berhati-hati juga. Ini harus main ganking dari Genflix, tapi kali ini udah mulai dibuka Marsha-nya. Udah Feather Ice Strike dan bahkan Kiosnya mulai hilang satu untuk satu sementara ini, tapi Freza-nya juga harus ter-pick off. Double point dari seorang Mars kali ini, dan bahkan masih 2 untuk 2, masih mau lebih seperti dari Baby, masih cukup kuat, tapi ternyata yang dia lawan adalah Uranus dan juga Parsha. Bahkan Hilda-nya masih bisa mundur terkena energy impact, dan bahkan masih mau lebih dari seorang Jack Lee. Feather Ice Strike ini bagus banget dari Parsha, dia udah punya cooldown juga. Ya, cooldown reduction-nya cukup kuat karena dia bisa ngelakuin Feather Ice Strike berkali-kali, 2 kali ke arah seorang Swans juga. Ini cukup berbahaya juga. Parsha bakal menjadi kunci penting buat Geekfam setidaknya kalau mereka mau menangin fight-nya ya. Karena tadi kalau kita lihat dari Geekfam, mereka sempat kalah pas Genflix open war ya. Iya, karena ya bisa dilihat mereka juga yang ngincernya core-nya duluan gitu. Jadi siapa yang bisa nge-fight back kecuali dari Jack Lee-nya sendiri kan. Karena dari botolnya benar-benar selalu kecuali juga. Atau mereka mungkin lebih bermain ke arah objektif sih kalau dari Genflix. Kali ini mulai masuk lagi dengan Return Rose terkena stun. Uranusnya di shutdown berkali-kali. Jack Lee di area mid hanya menggunakan federasinya untuk nge-clear minion saja. Ini bakal lebih cepat. Semoga dari Genflix mereka bermain lebih objektif, coba untuk split push biar mereka bisa mendesain pergerakan dari teman-teman Geeksan. Tapi ternyata lihat di arah bawahnya Swansnya bakal mundur dengan Black Dragon Form kali ini mengarah ke arah botol. Tapi hati-hati, masih ada Mars yang kita tahu, dan juga Battle cukup kuat dengan ada pasif dari Spinning Light Wheel-nya. Dari Swan masih mencoba untuk bertahan kali sedikit lagi, tapi Mars tanky banget, masih punya regen, dan bahkan Battle pun bakal coba diganggu. Mars kenapa ke arah sana? Battle-nya lagi recall ya, mohon maaf, dan bahkan Hildanya harus di pick off begitu saja. Battle benar-benar langsung dipotong dengan Resons sini, dan masih terkena stun. Jack Lee pun harus mundur setelah terkena damage yang begitu besar dari seorang Frieza. Nggak bisa sih ini. Dari Arrow benar-benar terlalu apa ya? Terlalu banyak mencar. Jadinya iya, mereka blunder sendiri. Sementara dari Geekfam sendiri selalu regroup dan setiap melakukan ganking juga selalu berhasil. Iya, kalau kita lihat dari itemnya, dari Lancelot udah punya Blade of Vertasis, udah punya Endless Battle juga, udah ada true damage, dan masih Kari masih mengarah ke arah Golden Stack sepertinya. Ini masih butuh banyak banget item dari Karinya. Sedangkan dari Lancelot dia udah punya physical attack dan juga XP. Basic attack-nya bakal nambahin kasih ekstra 60% untuk physical attack dari Blade of Vertasis. Bakal mengarah ke arah Berserker Fury atau mungkin Blade of Desire terlebih dahulu dari seorang Lancelot. Iya, karena lihat aja dari segi gold aja bedanya hampir 2 kali lipat ya. Belum ada NOD tapi sudah mengarah ke arah Deadly Blade dari seorang Kios. Popol Kupanya langsung mengamankan satu item Reduce Regen, dan kali ini dilomparin ke arah depan karena tahu ada federasi yang akan dibuka. Ercan masih punya Revitalize, dan bahkan lihat support yang baik banget dari Frieza sendiri kali ini membantu teman-teman dari Geekfam bisa menumbangkan Mars yang menjadi kunci penting juga dari tim Genflix Aerowolf. Yep. Dan ini harusnya bakal mukul mundur dulu sih untuk Airwolf-nya kembali melakukan setup defensif, karena
Lord pertama kayaknya bakal langsung di-secure aja sama Gfam tanpa ada inisiasi kontes juga di sini karena terlalu susah sih. Ada dari Zeus yang coba untuk ngejaga area, Popol juga coba untuk buka vision area midnya, dan Lord berhasil di-secure. Oracle juga udah didapetin sama Swan ya. Ini bakal nambah regen HP dia lagi lebih kencang, dia bakalan lebih sering ngebuka Black Dragon-nya, dan bahkan Dragon Tail-nya itu nggak akan sia-sia buat dia karena dia tahu dia punya regen HP. Dia bakal lebih sustain juga di arah team fight yang bakal dibuka sama Genflix Aerowolf, tapi ini bakal menjadi kunci penting buat Geek Fam karena Genflix bisa dibilang udah mulai ngumpul di base. Genflix mereka bisa aja menangin team fight-nya kalau misalnya Genflix mau coba untuk grouping, coba untuk ngebuka terlebih dahulu. Dari Parsia bisa coba untuk menjaga positioning dan battle, apalagi yang kita tahu bisa mendapatkan free space juga untuk memberikan damage ke arah Geek Fam Junior. Selama mereka nggak misah-misah kayak tadi ya. Tapi kali ini dia bakal melakukan split push dari Geek Fam Junior di area mid-nya, dan malah sudah ada rotation juga yang dibuka. Battle terkena Yinia kali ini, tapi lihat Jack Lee-nya langsung mundur ke arah belakang. Udah nggak bisa berbuat banyak, dan Erchan pun sempat mengeluarkan tortoise-nya, tapi nggak akan terlalu dipaksain. Lordnya udah mulai masuk di area atas, udah mulai dicicil kali ini, dan bahkan mengarah ke arah mid terlebih dahulu. Loi membuka dispersion tapi nggak mengenai siapa-siapa, dan bakal mulai maju kali ini. Battle-nya mulai hilang. Ini bakal sulit banget buat Genflix Aerowolf, dan bahkan di wipe out oleh tim Geek Fam. 13 menit 47 detik waktu yang diperlukan oleh teman-teman Geek Fam. Merontokkan pertahanan dari tim Genflix Aerowolf.